customer itu mesti ada hubungan kayak silaturahmi. Jadi nggak cuman kita tawarin produk gitu kan. Jadi kita itu harus ada silaturahminya gitu. Jadi mereka kan akan cerita di situ mereka lagi trennya apa, ya kan, lakunya apa. Jadi mereka akan menganggap kita kayak sebagai teman dan mereka akan cerita free aja gitu ke kita dan itu akan jadi masukan yang baik buat kita gitu. Oke, halo teman-teman Aludi semua, balik lagi di podcast Aludi bersama saya Sultan. Kali ini kita kedatangan narasumber nih dari Hafid Fashion, dari bisnis fashion nih. Ini kita sudah bersama dengan Ibu Sumiati. Iya benar. Oke, sebagai founder ya, founder dan juga owner dari Hafid Fashion. Iya betul. Mungkin bisa dikenalin dulu nih Bu, perkenalan dari Ibu sendiri terkait Hafid Fashion seperti apa? Perkenalan Ibu. Hai, saya Sumi, owner dari Hafid Fashion. Hafid adalah brand dari fashion wanita yang bergerak di range umur 30-an sampai 50-an. Oke. 30-an sampai 50-an. Ini berarti fashionnya ini berarti skupnya ini apa aja nih? Kan fashion wanita nih. Jenis-jenisnya fashion yang dijual ini berarti apa aja nih? Kita ada outer kategorinya ya. Ada outer, ada kemeja, atasan, celana juga beragam. Kayak kulot, kayak celana stretch, pensil, segalanya. Setelan juga ada. Oke, ini menarik nih. Kalau boleh tahu nih perjalanan Hafid Fashion ini gimana Bu? Dari awal berdirinya, ini berdirinya kapan sebenarnya Hafid? Jadi Hafid Fashion itu ada sejak April tahun 2013. Oh, udah lama berarti. Pertama kali kita buka itu di gedung Metro Tanah Abang, grosiran di lantai 2. Jadi saat itu ya lumayan ya kalau sewa toko di Tanah Abang kan tuh lumayan. Jadi ya kita coba-coba. Awal mulanya itu saya itu bikinnya kayak fashionnya kayak dress, atasan yang lebih ke anak muda lah. Lebih range-nya tadinya. Jadi kesini-sininya langganan kita tuh, Ci, ini baju bagus nih Ci, pengennya minta dong tangannya dibikin tangan panjang. Terus oke, karena ada permintaan mah kita bikin aja. Terus kita bikin terus, Ci ini bagus nih Ci, tolong dong dibikinin ke gamisnya yang semata kaki. Terus lama-lama saya baca pasar, saya pikir, oh berarti pasar nih lebih suka yang agak tertutup nih. Langganan saya kayaknya lebih ke mayoritas yang daerah kan, daerah. Jadi yaudah, jadi lama-lama ya saya bikin baju yang bisa buat hijab dan non hijab akhirnya arahannya. Jadi lebih fleksibel gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi seperti itulah. Tapi awal mulanya itu kepikiran bikin Hafid Fashion ini, pikiran bikin toko ini emang Ibu berarti emang udah ketertarikannya di fashion atau bagaimana dulu sebelumnya? Jadi kalau mau dibilang sejarahnya dulu nih, mama papa saya itu memang sudah bergerak di bidang fashion. Jadi kayak maklonin lah. Dia buka konveksi, maklonin, terima jahitin merek orang, ya kan, kita bikinin, mereka tinggal jual aja ke toko. Sudah itu saya lulus SMA, saya mikir, kenapa mama saya harus maklonin brand orang gitu? Kenapa saya nggak coba sendiri? Kenapa nggak bikin sendiri? Kenapa nggak bikin sendiri? Iya, bikin harusnya merek kan sendiri gitu. Benar, harusnya kan selama mama saya maklonin merek orang dan barang itu jalan,
harusnya saya juga bisa. Saya pikirnya seperti itu kan. Jadi ya udah, kenapa saya nggak mulai? Berarti dari awalnya tuh di Have It sendiri tuh nggak ada merek lain, berarti murni yang bikin sendiri gitu ya? Iya. Jadi sebelumnya itu jadi Have It ini ada kan sejak saya menikah sama suami saya. Iya. Jadi ya kita berdua buka usaha lah. Nah, namanya Have It ini. Jadi sebelumnya itu waktu saya masih SMA sampai sekarang juga, saya juga megang bisnis keluarga juga. Brandnya itu adalah Chelsea yang bergerak di bidang outer itu, segala jas lah, pokoknya yang luaran-luaran lah, outer. Oke, ini berarti kan tadi kan nih Bu Sumi udah jelasin nih, berarti Have It berdiri tahun 2013. Betul. Sampai sekarang kan udah tahun 2022, berarti udah 9 tahun ya. 9 tahun. Nah itu perjalanannya gimana tuh Bu? Itu kan pasti kan bisnis nggak mungkin dong terus naik terus kayak gitu, yang beli banyak gitu. Mungkin bisa ceritain tuh Bu. Oh iya, perjalanannya ya coba dan gagal. Wah, gimana tuh coba dan gagal? Jadi kalau kita bikin fashion itu kan kita pasti research market dulu. Yeah. Kita research, kita bikin misalnya, oh iya nih, kita udah yakin naikin 10 model misalnya. 10 model kita jual, oke, misalnya laku 6, laku 7 model laris, yang tidak larisnya misalnya 3 model. Pasti kita cari tahu, kenapa 3 model ini kurang jalan. Lama-lama kan kita bisa baca nih pasarnya. Oh, kita tuh lakunya di sini nih, dengan bahan ini nih, dengan mungkin aksesoris seperti ini nih. Ya tinggal kita kembangin di situ. Begitulah yang saya pelajari. Oke, berarti udah ini ya, udah ada jatuh bangunnya juga ya Bu, berarti ya Bu, selama 9 tahun ini. Ya, ada. Oke. Sampai 9 tahun ini nih Bu, 9 tahun ini berdiri, Have It Fashion sendiri itu tokonya atau usahanya itu cuman di yang tempat itu tadi atau ada ekspansi bisnis? Ada. Jadi kita jadi buka cabang. Jadi Have It Fashion itu kita sekarang udah punya 2 toko grosiran di Tanah Abang. Satu itu saya pecah jadi khusus buat kayak atasan, setelan, gamis atau tunik. Jadi satunya lagi saya khusus untuk bawahan, khusus untuk celana lah. Nah, jadi saya pisah jadi 2 sekarang. Oke. Kalau cerita-cerita unik nih Bu, cerita-cerita unik selama jadi pebisnis nih sebagai owner satu brand fashion yang punya mereknya sendiri dan punya konveksinya sendiri. Mungkin ada nggak cerita-cerita unik gitu? Cerita uniknya jadi dulu ya. Namanya kita baru mau mulai, kita belum tahu bahan apa ya. Yang namanya kita ditawarin bahan, oh iya di bahan cocok nih bikin ini, namanya penjual. Kita percaya aja. Kita ambil bahannya, kita olah. Oh ternyata nggak cocok ya bahan ini sama baju ini, nggak cocok. Oh harusnya contoh misalnya kita mau bikin outer harusnya bahannya agak berat, kita salah ambil bahan, ambilnya yang agak ringan, jadi ngeflowy gitu. Pakai outer kan jadi kurang bagus. Nah kayak gitu sih menurut saya. Cerita unik sama lucunya itu sih dari kegagalan saya sih. Kalau menurut saya yang lucu mah. Jadi kalau dipikir-pikir flashbacknya lucu-lucu ya itu dari kegagalan saya. Untuk belajar sampai sekarang itu banyak yang sudah kita korbanin. Dari kayak itu dari bahan, waktu buat belajar, salah pilih warna, salah pilih aksesoris, itu semua kita di step A udah oke, step B udah oke, di step C-nya kita salah, itu jadi hasilnya juga jadi lucu, jadi aneh. Jadi
dari A sampai selesai itu baju memang harus benar-benar diperhatikan setiap detailnya. Oke, itu ngaruh berarti ya Bu? Maksudnya misalnya detail-detail yang kayaknya kan kalau misalnya saya beli baju nih ya kelihatannya bagus aja gitu kan, kayak langsung gitu. Tapi kalau misalnya fashion wanita itu ngaruh banget berarti ya Bu kalau misalnya. Oh iya, bahkan kancing aja salah ukuran, salah warna itu udah mempengaruhi penampilan dari si produk itu. Dan dari misalnya customer sendiri misalnya ada yang kayak benar-benar detail banget gitu berarti Bu, banyak orang-orang lihatnya. Oh iya, saya banyak belajar juga dari customer. Benar. Komplain gitu ya. Betul. Jadi saya bikin baju, dia lihat oke, tapi dia bilang gini, Ci, boleh nggak kancingnya itu jangan pakai ini? Saya mau pesan lagi, tapi kancingnya diganti dengan ini. Misalnya dia kasih contoh ke saya cari, ternyata bener masukan dari dia. Oh dipasang, oh iya lebih kelihatannya lebih mewah lagi lah itu produk. Jadi banyak belajar dari customer juga sih saya. Dari customer akhirnya makin bagus gitu. Betul. Sebenarnya customer itu adalah info terpenting sih. Info terpenting. Jadi saya itu dengan customer itu ada hubungannya, maksudnya makanya saya bilang ke customer itu mesti ada hubungan kayak silaturahmi. Jadi nggak cuma sekedar lu jual gua beli gitu. Benar. Jadi nggak cuma kita tawarin produk gitu kan. Jadi kita itu harus ada silaturahminya gitu. Jadi mereka kan akan cerita di situ mereka lagi trennya apa, ya kan, lakunya apa. Jadi mereka akan menganggap kita kayak sebagai teman dan mereka akan cerita free aja gitu ke kita dan itu akan jadi masukan yang baik buat kita gitu. Tapi ada kayak misalnya selek yang paling apa gitu dengan customer, misalnya customer ini kok seperti ini gitu. Ada. Kemarin baru kejadian. Jadi lucu kan, kita kan main grosir, memang fokusnya ya dicari reseller lah, buat orang yang mau dagangin produk lagi, mau cari condong, iya kan, namanya juga kita reseller, pasti kan kita juga mau adalah pasang merek kita Havit. Setelah dia belanja barang kita, dia itu kayak marah, kenapa kok barang yang dia beli buat dia jualin lagi ada merek kita gitu loh. Oh, berarti dia pengennya itu nggak ada mereknya gitu? Nggak ada mereknya. Sebenarnya biar dimerekin sama dia. Iya betul. Jadi itu kan sebenarnya jelas ada di Instagram kita, semua produk kita foto segala macam. Jadi maksudnya saya harusnya kan dia teliti sebelum membeli gitu loh. Mikirnya berarti mungkin cuman kayak konveksi aja gitu ya berarti. Nah, kalau misalnya dia mau semacam itu, kita bisa ladeninnya, maksudnya kita terima. Cuman kan biasa kayak gitu kan ada minimalnya, minimal quantity. Harus ada perjanjian di awal. Ya jadi jelas lah. Jadi jelas, iya. Jelas belinya itu untuk apa. Benar, ya. Secara kita bukan reseller kan cukup dengan WA admin kita, kasih tahu nama, alamat, terus dia mau belanja mana, even setengah losin, 1 losin juga kita ladenin gitu loh. Jadi ya yang udah sih nggak ada masalah, kecuali dia buka perjanjian dari awal gitu kan. Berarti kalau kayak saya bisa jadi reseller juga berarti? Bisa, siapa aja. Makanya untuk semuanya bisa. Jadi untuk ibu-ibu yang di kantoran, ada yang nyambil, teman-teman kita juga yang nyambil ngantor apa segala macam. Cukup ngambil, minta foto sama admin kami, nanti kita kirimin barang yang ready, udah bisa dihapus. Tapi yang uniknya dari baju-baju fashion yang diproduksi di Havit ini apa nih Bu? Yang ini nih orang-orang ketika beli ini nih yang beda nih dari baju lain, dari fashion lain gitu. Apa sih uniknya Bu kalau selama ini nih? Kira-kira. Jadi uniknya gini ya, saya sebagai owner, saya itu yang terjun sendiri, baik dalam pemilihan bahan. Itu artinya kan kita udah memilih bahan yang grade-nya yang baik lah. Jadi dari bahan, dari model, dari
pola, kita ACC sampel, pemotongan sampai jahit itu semuanya saya kontrol sendiri, Pak. Jadi benar-benar tahu lah kualitasnya seperti apa. Iya, jadi barang sebelum keluar kita ada masuk sesi pemotretan di mana itu kita lihat lagi dipakainya udah oke belum, sudah pantas layak nggak ini diterima sama reseller kita, dia udah memudahkan dia untuk jual belum dengan bahan ini, model ini, udah kita amatin semua sih, Pak. Tapi ini Hafid ini kan grosir aja atau bisa beli satuan gitu misalnya? Kan kayaknya nih kalau lihat di IG-nya nih grosir, terima grosir. Iya, saya khusus wholesale aja sih, Pak, grosir. Fokusnya memang di sana. Nggak bisa satuan berarti gitu ya? Kalau mau satuan ya boleh cari ke reseller kita. Oh, carinya langsung ke reseller gitu ya? Oke, iya. Reseller biasanya ada kayak mungkin di ini ya Bu, di apa? Toko-toko online gitu ya Bu? Iya betul. Oke. Oh iya, tadi kan saya mention nih Bu terkait ini nih, terkait IG ya. Ini menarik nih. Hafid Fashion kan berdiri tahun 2013. Iya benar. Nah IG-nya itu kalau saya lihat nih follower kan 15.000, itu IG-nya sebenarnya dari kapan itu? Jadi kita baru fokus IG betul-betul itu sejak pandemi ya. Jadi baru bikin atau udah dari dulu ada? Dari dulu ada, cuman nggak di-maintain lah. Oh, nggak di-maintain. Nggak di-maintain. Ya sekedar ada aja. Ya sekedar ada. Namanya sebelum pandemi kita sibuk offline kan. Yeah. Tiap hari drop aja barang, toko orang datang seperti itu. Jadi sejak pandemi itu toko tutup 2 apa 3 bulan ya, saya nggak inget dah, 2-3 bulan gitu. Jadi bingung kan kita, nih barang numpuk di gudang, jadi gimana solusinya? Oh yaudah mungkin kita mesti ke online nih. Jadi ya itu, jadi IG-nya kita gencerin, mulai kita promote produknya. Tapi kita foto ulang. Ada kendala nggak sih, bukan kan ini dari dulu tuh reguler aja nih kayak jual-jual via WA atau apa, tapi tiba-tiba harus masuk IG gitu tuh kewalahan gitu misalnya, aduh. Oh iya. Susah nih IG. Iya benar. Namanya kita kayak punya apa ya, masuk ke sesuatu yang baru, belum pernah kita coba kan. Tapi di push harus sampai ke sana kan kita. Bukan tempat mainnya gitu ya. Iya, bukan nggak ngerti lah di sana gitu ibaratnya. Ya mau nggak mau, Pak. Belajar lagi, belajar dari awal lagi, tanya-tanya temen bagaimana segala macem. Tapi sekarang kita ada sih divisi yang buat ngurus medsosnya akhirnya. Nah itu ningkatin followernya gimana tuh Bu? Bisa sampai 15.000 gitu. Nah ini saya kayaknya bikin IG follower kayak segitu-segitu aja. Hafid bisa baru bikin pandemi 15.000. Itu kreatifnya tim kita juga sih Pak. Okay. Jadi segalanya kita coba sih Pak. Jadi untuk dari bikin reels lah, dari video, foto, promote juga ada, segalanya kita coba sih Pak. TikTok ada TikTok. Ada juga. Ada juga. Kebetulan staff-staff kami juga seneng dia main TikTok. Jadi ya udah sekalian. Ya berarti intinya penting ya Bu, tergantung ininya kali ya Bu, tergantung apa? Timnya juga berarti gitu ya Bu, yang bikin meningkatin ini. Oh iya. Iya betul. Oke. Nah, ini kan udah 2022 gitu Bu. Kayak tadi bilang udah 9 tahun Hafid berdiri. Rencana-rencana ke depannya ada nggak Bu? Misalnya, wah kita sepertinya mau membuat ini. Oh ya, BTW ini Hafidnya berarti udah PT atau masih? Belum PT sih kita Pak. Belum PT berarti. Tapi ada kayak rencana, saya mau bikin perusahaan lebih besar, bikin brand kayak brand-brand yang besar gitu. Ada, kalau buat rencana itu ada, nanti pelan-pelan lah Pak.
mau jadi kayak Uniqlo. Rencana untuk namanya kita entrepreneur pasti ada rencana buat berkembang ya Pak. Iya, tapi mesti kita beresin dulu dari fondasinya semua. Kayak tim kita, staff kita, semuanya sih. Karena ini kan masalah produksi Pak. Campur tangan banyak orang. Oke. Terus menarik nih. Mungkin dari Bu Sumiati sendiri ada nggak nih pesan atau jangan gitu ke pebisnis fashion selanjutnya? Untuk yang reseller apa grosiran nih sama kayak saya? Untuk pebisnis. Oh, pebisnis. Jangannya ya. Untuk melangkah memulai sesuatu kita tuh harus yakin dulu. Yakin. Udah yakin, kita rencanakan, kita jalankan. Nah itu. Dan satu lagi, kita harus bisa dipercaya sama orang. Oke, terima kasih banyak Bu Sumiati sudah hadir di podcast Aludi kali ini. Mungkin Ibu bisa promosi sedikit mungkin ke pemirsa kita. Untuk mau jadi reseller Havit, kami sangat terbuka. Kita di sini adalah one stop shoppingnya. Jadi tinggal minta foto dengan admin kita di situ, nanti kalian tinggal ngepost foto kita dan produk kita semua adalah real foto 100%. Oke, thank you Bu Sumiati udah hadir di podcast Aludi. Teman-teman, see you on the next episode. Terima kasih. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.